Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan Rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul itu membacakan ayat Allah kepada mereka. Rasul itu membersihkan jiwa mereka. Dan Rasul itu mengajarkan ilmu dan hikmah. Sebelumnya mereka semua adalah dalam keadaan sesat. Surat Ali Imran ayat 164. Pengantar dari maulid yang saya sampaikan barusan adalah mengingatkan kita. Allah pakai kalimat laqad mannallah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan nikmat. Dalam bahasa kita secara umum tiada tara. Nikmat yang paling besar dengan diutusnya yang namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi momen 12 Rabiul Awal malam ini, jadi tidak berubah, ini tanggal 12 sekarang ini. Yang berubah tuh liburnya baik. Kalau tanggal tidak pacak diubah, inilah 12 Rabiul Awal. Oke. Momen ini dalam rangka sadar apa tidak kita ini dengan yang namanya tadi sudah cukup oksigen. Lah bernapas galau kan sekarang ini. Sudah cukup glukosa tadi. Maka dibagi duluan makanan kamu 3 ekor. Ini bukan 2, ini 3. Pertama buah. Ada buah juga kamu kate? Ada. Kate ada depan kami nih. Yang kedua dibagi roti. Yang ketiga dibagi burger atau nasi ini. Sudah. Kenapa? Otak bisa berpikir kalau ada oksigen dan gula. Ini saya mendudukkan perkara ini dulu supaya kita ini pengajian ini mantep-mantep lah, karena kita nak agak lama ini nih. Siap-siap untuk menerima ini. Maka kaidahnya adalah yang pertama, ini kaidah di mana-mana untuk adab belajar. Ini saya dalam keadaan belajar. Jadi aku ini bukan ngajar kamu, tapi ini belajar. Kamu juga belajar dari aku. Kira-kira itu. Semua kita adalah bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kalian mengkaji Al-Quran dan kalian mengajarkannya. Inilah yang dilakukan. Oke. Kaidah pertama, Rabbisrahli sodri. Ini bela berat ini. Lapang dada. Hilangkan semua prasangka, suudzon, hilangkan semua ganjalan di hati kita, lemak tak lemak, ketakutan dan sebagainya, hilangkan dulu. Ini kalau tidak dipenuhi, pengajian ini tidak akan masuk. Di belak-belakan saya sampaikan. Rabbisrahli sodri. Kaidah kedua, wa yassirli amri, mudahkan urusannya. Ya, fafsahu yafsahilahu lakum. Kalau kamu duduk di majelis, maka duduk yang paling lemah, fafsahu. Bukan duduk bingsal. Duduk lemak. Jadi boleh baik. Nak senderan,
nak duduk apa kakinya diangkat, nak apa, tidak usah kamu ributkan. Mano yang lemak sesuai dengan kaidah 80% pensiunan. Ini anak muda masih pacak duduk yang agak sekencengan. Kapan kamu tua? Bergeser sana, bergeser sini. Ya, karena Al-Quran mengatakan wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Kalau kamu bertambah umur maka kami kurangi kekuatan kamu itu. Jadi kaidah kedua wa yassir li amri, mudahkan urusan. Ini tadi sudah disampaikan bahwasanya yang saya muliakan para dewan pembina, yayasan, pengurus kemakmuran masjid, dan kita jamaah galau ini. Seluruhnya disebut di Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yaitu semua orang beriman. Karena yang boleh memakmurkan masjid, yang pacak memakmurkan masjid hanya orang yang beriman. Jadi kalau kita disebut satu kata namanya ya'muru masajidallah, yaitu orang yang memakmurkan masjid. Oke, hadirin. Jadi urusan dimudahkan. Jam 8 kurang kita mulai. Sudah, tidak usah nak panjang sana sini. Ya, terus urusan lancar, insyaallah. Itu kedua, supaya ilmu masuk. Yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani. Jangan kelu lidah ini, maksudnya good communication. Komunikasi yang baik. Ini di Palembang, Cek, mohon maaf baik. Aku balik dari Jogja. Di Jogja sana aku dengar khutbah, dengar ceramah pakai bahasa Jawa. Itu Jogja. Di Palembang jangan gaya-gaya bahasa Jakarta. Lo gue. Bapak lo mertua gue. Kita pakai bahasa Palembang. Apa bahasa Palembangnya? Mak mano ceramah ini, pengajian ini, nian-nian nggawa yang namanya inspirasi, manfaat, menggugah batin kita. Nah, barulah terakhir yafqahu qauli. Oke, itu yang kedua. Ya, yang pertama tadi aku mengingatkan kita ini diutusnya Rasul. Ini Rasul ini luar biasa bagi kita, kenikmatan yang paling besar. Sadar tak untuk itu? Oke. Selanjutnya bahwasanya saya ringkaskan sejarahnya. Saat itu datanglah Abrahah dengan pasukan gajah. Dulu siapa punya pasukan dari gajah itu adalah pasukan paling elit di dunia. Kan gajah itu besar mah itulah paling elit. Abrahah mengepung kota Mekah. Kemudian merampas semua harta para tokoh, termasuk salah satu yang dirampas adalah 100 onta milik Abdul Muthalib. Kita tahu Abdul Muthalib adalah kakeknya Rasul. Beliau punya anak cukup banyak, anaknya ada yang lanang ada betina. Salah satu anak lanangnya namanya Abdullah. Abdullah itu bersaudara dengan Hamzah, Abu Thalib dan seterusnya. Oke. Jadi Abdullah. Ini Abdul Muthalib dirampas 100 onta oleh Abrahah. Kemudian Abdul Muthalib itu posisinya di masyarakat adalah pecah di sini gitu. Yaitu para pengurus kemakmuran Nur Huda. Jadi kemakmuran urusan Masjidil Haram itu berada di tangan Abdul Muthalib. Ketika Abrahah mau menghancurkan Ka'bah, dia komunikasi dulu. Jadi dalam sejarah itu disebutkan tidak langsung nyerang, langsung hancur, cak barbar itu tidak. Tapi komunikasi dulu. Dipanggilnya Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, besok program kami menghancurkan Ka'bah. Apa permintaan kamu? Coba aku tanya kalau kita. Abdul Muthalib itu diberi amanah mengurus Masjidil Haram. Di dalamnya ada Ka'bah. Kata Abrahah, besok nak kami hancurkan. Tak pacak ngelawan lagi. Memang sudah begitu hebatnya Abrahah ini. Tak pacak ngelawan lagi. Oke, besok nak kami hancurkan. Apa permintaan kamu? Kalau kau normalnya mana permintaan? Pasti ngomong jangan Cek. Minta nyawa Cek. Nih, apa kata Abdul Muthalib?
yang membuat Abroha terheran. Urusan Ka'bah bukan urusan aku. Terkejut ini. Urusan aku onto yang kombe. Jadi permintaan aku tolong balikkan onto aku itu. Yang 100 ekor. Soal Ka'bah urusan Allah. Itu kata Abdul Muthalib, dan ini tercatat dalam Al-Quran menjadi sejarah bagi kita. Maka kalau kamu baca ayat ini kamu ngerti. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Perhatikan kalimatnya. Kalimatnya pakai kata-kata yang sangat menyentuh. Tahukah kamu apa yang dilakukan Allah kepada pasukan gajah? Kan gitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu apa yang dilakukan Allah kepada pasukan gajah? Jadi apa yang dilakukan Allah bukan apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Bukan apa yang dilakukan oleh manusia, tapi apa yang dilakukan Allah. Ini sebenarnya Abdul Muthalib dari awal sudah mengajarkan bahwasanya la haula wala quwata illa billah, terlebih dalam urusan yang dalam bahasa kita itu adalah di luar jangkauan kemampuan kita. Jadi tapi sebagusnya kalau serahkan sama Allah. Untuk selingan aku sebutkan baik. Dari awal tanggal berapa ya? 28 Maret kalau tidak salah. Saya ceramah di Masjid Agung tentang COVID. Itu jadi video yang menjadi panduan sampai ke Malaysia kemana itu. Itu di download ratusan ribu orang itu yang di YouTube-nya. Aku deh bukan yang ngerekam Masjid Agung kan. Dari awal aku lah ngomong, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan mengutus makhluknya yang lebih kecil dari nyamuk, yaitu virus ini. Jadi dari awal aku lah ngomong, COVID ini adalah kendaknya Allah. Jadi singkirkan di dalam pikiran kita ini gawe manusia. Ini bukan gawe manusia. Gawe Allah menguji kamu galo-galo. Menguji kita ini galo-galo. Nah, apa buktinya? Kira-kira 6 pekan yang lalu, itu saya sudah membuat prediksi ini tahun yang lalu. 6 pekan yang lalu tiba-tiba kasus COVID terutama di Indonesia menurun drastis. Menurunnya sampai 98%. Seluruh ahli dak pacak ngitungnya, dak pacak ngomongkannya secara ilmiah. Lewat dalam teori. Aku lah ngomong, ini yang namanya bahasa Inggrisnya kalau nak dikerenkan dikit, blessing in disguise. Dalam bahasa Al-Quran, ghairu layah tasib. Di luar dugaan kita. Grafiknya tuh ini, saya kasih contoh. Kasus aktif di Indonesia 50.000 pada Agustus. 50.000 per hari. Bertambah 50.000 per hari. Tiba-tiba turun drastis itu ngejut. Mestinya turunnya, kalau berdasarkan hitungan statistik, itu turun itu dalam level 50.000 itu kalau turun kira-kira 1.000 berarti turun dalam 50 hari. 50 hari. Sekarang kasus aktif di Indonesia adalah 600 kasus. Dalam tempo kira-kira 1 bulan, akhir Agustus, September, sekarang Oktober pertengahan. 1,5 bulan itu turun lebih dari 98%. Artinya apa? Kita dak kuawo. Kamu nak ngomong, ini keberhasilan vaksin. Vaksin oleh para ahli dikatakan akan menjadi protektif kalau di angka 40% atau lebih. Indonesia Raya baru 30%. Kemudian yang kedua, kalau ini adalah akibat kita protokol kesehatan hanya untuk mencegah, bukan untuk menghilangkan COVID.
Jadi ini persis kejadiannya malam ini relevan. Kalau dulu ada pasukan gajah, kalau ini ada pasukan kopit. Yang ngusirnya bukan wong top. Bukan kamu, ini top kan, tempat orang pensiunan nih. Bukan sini yang ngusirnya. Yang ngusirnya manggilnya lagi adalah Allah. Ini tolong dicamkan gitu. Baik. Jadi ini yang ingin kita bicarakan. Rasulullah itu lahir pada tahun gajah itulah. Nah kemudian Rasul lahir itu dikehendaki oleh Allah, ayahnya sudah meninggal. Ini juga message, pesan yang sangat kuat. Bahwasanya keberhasilan umat manusia untuk mengelola bumi ini, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, penentunya bukan bapak tapi ibu. Ibu-ibu bahagialah nih hari ini kan. Aku bukan muji kamu, tapi memang inilah kenyataannya. Jadi Abdullah pada waktu Rasulullah Muhammad SAW masih di kandungan Aminah, Abdullah meninggal. Begitu lahir, maka yang disaksikan oleh Muhammad kecil ini cuman ibunya. Dan ibunya mendampingi sampai usia 6 tahun. Ini juga adalah patokan. Tadi Pak Ketua lah ngomong, kita untuk masalah maulid ini yang pertama nak nyontoh Nabi. Maka ini contohlah. Aminah meninggal ketika Rasul usia 6 tahun. Ilmu kedokteran membuktikan masa kritis, perhatikan kalimat saya, masa kritis, bahasa kerennya penentuan manusia ini jadi soleh, jadi cerdas, jadi penuh manfaat itu pada usia antara lahir sampai 6 tahun. Lewat itu kelewatan momentum ini. Jadi nyeselah kita dulu punya anak baru kita didik umur-umur SMP SMA. Terlambat. Ini bukan apa-apa, ditunggu di situ. Secara medis saya boleh terangkan. Secara medis, dasar-dasar otak ini bisa berfungsi itu maksimal sampai usia 3 tahun. Lewat dari 3 tahun cuman tinggal enrichment, pengayaan. Maka itu ibu tidak boleh pergi dari anaknya sampai anak itu berusia 6 tahun. Jadi jangan ecak-ecak kesibukan gino, keia-iaan. Ingatkanlah, kalau di sini masih banyak nyai-nyai, njuk taulah anak betino kamu nih. Jangan pergi dari anak, bila perlu mohon maaf kalau begawe cuti atau berhenti dari begawe. Karena nafkah itu bukan pada istri, tapi nafkah itu pada suami. Ada di Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum min ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki memberi nafkah. Hilang masa itu. Ini kan ini dari Maulid ini. Yang selanjutnya, pada usia 7 tahun sampai 9 tahun beliau diasuh oleh kakeknya. 9 tahun sampai usia 25 tahun beliau didampingi pertumbuhannya oleh pamannya Abu Thalib. Dan ini ada pelajaran berharga. Kalau kakeknya relatif kaya raya, Abu Thalib tidak kaya raya, tapi didampingi dengan apa? Didampingi dengan ilmu dan kemampuan mencari nafkah. Karena itu ini pesan yang kuat untuk kita. Kalau apa yang nak kita lakukan sama anak kita yang remaja? Apa yang nak lakukan anak kita remaja? Yaitu terus harus mereka itu haus akan ilmu dan kita ajari life skill, keterampilan hidup. Sehingga umur 25 dia menikah tidak bingung lagi. Mak ini hari banyak pemuda yang bingung. Umur 30 masih lontang-lantung. Pendapat tak jelas, pendapatan apa lagi ini, nak kemana? Maka hikmahnya adalah usia 7 tahun sampai 25 tahun tadi belajar dan belajar mencari nafkah. Belajar ilmu dan belajar mencari nafkah. Oke, lanjut. 25 tahun Rasulullah membentuk rumah tangga. Bina'ul baitil muslim. Kemudian pada usia
35 tahun Rasul membuktikan. Pada usia 35 tahun beliau Rasulullah SAW diangkat menjadi Al-Amin. Dipercaya oleh masyarakat di lingkungannya. Beliau dikenal sebagai tokoh yang paling jujur, tokoh yang tidak ada macam-macamnya, tokoh yang paling baik, tokoh yang banyak membantu. Artinya apa? Kita ikuti jejak itu, keteladanan ini. Setelah menikah itu 10 tahun kemudian itu kriteria bisnis seperti itu juga. Dalam 10 tahun kalau bisnis itu jalan akan jalan, kalau roboh. Maka umur 35 tahun beliau menjadi Al-Amin. Dan umur 35 tahun beliau sudah mulai masa transisi. Jadi pada usia 35 sampai 40 Rasul mengalami transisi. Ya, bahasa sejarah disebut sebagai tahannus. Tahannus artinya menyepi, merenung tentang keadaan sosial masyarakat ini. Rasul pergi ke Jabal Nur, Bukit Nur. Di situ ada gua kecil agak sempit namanya Gua Hira. Kalau kita pergi ke Jabal Nur itu, kita lagi umroh atau lagi haji itu, kita tamasya ke situ, kita jingok itu. Jabal Nur itu, Gua Hira itu persis menghadap ke kota Mekah. Jadi dari pucuk ini, cak aku nak ini kan, aku pacak nyingok kamu tuh. Mana yang agak ngantuk-ngantuk kejingokan ini. Ini. Jadi dari Jabal Nur itu Rasul melihat di bawah kota Mekah. Rasul prihatin. Apa prihatin? Ada disebutkan di Al-Quran. Di surat 33. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kota Mekah yang meriah, lampu-lampunya. Kota Mekah itu hebat waktu itu sudah. Banyak wong kaya segala macam itu keren sudah semua. Tapi kata Al-Quran itu zulumat, diselimuti kegelapan. Bukan gelap lampu, bukan gelap badan, bukan gelap pikiran, tapi gelap hati. Maka Al-Quran mengatakan dengan ungkapan yang sangat clear, jahiliyah. Maka ungkapannya zulumatil jahiliyah. Jadi yang gelap itu adalah hati. Ini pesan besarnya nih. Ini maka misi ini tidak sembarangan. Misi ini tidak sembarangan. Ini aku malam ini nerangkan maulid ini, apalagi ada rekaman mak ini ada kamu ini. Aku jingok Bapak Ibu sekalian ini adalah orang-orang yang pacak dinjuk dosis tinggi. Ini untuk renungan ini. Ya. Perhatikan hal-hal. Jadi ini bukan sembarangan. Kalau bahasa sekarang, berapa banyak profesor yang tidak masuk Islam? Karena yang gelap bukan masalah pikiran. Logikanya kalau orang itu terang keterang kehidupan ini ditentukan oleh akal, maka setiap profesor pasti masuk Islam. Kenyataannya banyak profesor tidak masuk Islam. Kenapa? Karena bukan masalah ini. Tapi yang gelap adalah hati. Dan hati adalah rahasia. Rasul sendiri mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu Rasul mengatakan. Di surat Al-Ahzab di awal dikatakan, ma qalbaini fi jawfih. Hati itu tidak bisa mendua. Hati cuman satu. Hati cuma satu. Kalau sudah diisi dunia, maka yang lain keluar. Kalau sudah diisi Allah, maka yang lain keluar. Tinggal pilih kita nak isi siapa. Isi siapa. Ini kegelapan yang terjadi waktu itu. Nah, mengubah sesuatu yang tidak bisa kita katakanlah deteksi dengan tools, dengan peralatan. Ada tidak sampai sekarang ini mendeteksi kamu sedang bingsal atau sedang tenang? Ada tidak? Handphone aku ini misalnya. Misalnya Kak Aji. Kak Aji lagi tenang nih, jangan hatinya mantep nih aneh. Kalau ada mak itu luar biasa. Kalau ada mak itu cocok nian gitu. Kita gawak baik. Waktu kita ngelamarkan untuk anak kita nak nikah, calon bininya kita deteksi pakai handphone nih. Caknya kamu cocok hatinya, anak hati. Itu rahasia Allah. Maka bagaimana mungkin kita mengolah sesuatu yang kita tidak tahu? Tidak tahu. Maka awalan begitu umur 40 tahun, setelah 5 tahun bertahanus di situ,
bolak-balik ke Gua Hira itu, dan Khadijah istrinya tercinta mengantarkan bekal di situ. Rasul itu sampai berbulan-bulan tidak balik di situ. Kaget balik sebentar, balik lagi ke situ. Begitu, merenung Rasul. Kemudian suatu malam yang dingin dan gelap, tiba-tiba Rasul disergap oleh seseorang dari belakang, bukan dari depan, dari belakang, dipeluk erat, kemudian sambil dikatakan, "Iqra ya Muhammad." Rasul menjawab, "Ma'ana biqari." Itu ada diabadikan juga di Al-Quran surat 42, bahwasanya beliau tidak tahu apa-apa tentang hakikat ini. Tak tahu apa-apa. Mahwal iman disebut 42. Tentang iman, tentang apa, tidak tahu. Maka beliau mengatakan, ma'ana biqari. Aku tidak baca. Peluk lagi, kencang lagi. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. 3 kali ngomong ma itu, kemudian dengan kalimat yang sangat, ya katakanlah lembut tapi tegas, malaikat Jibril menyampaikan kalamullah yang pertama kali kepada beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Perhatikan kalimatnya. Yang disuruh adalah iqra, bacalah, tapi dalam terminologi umum. Ulangi. Baca tapi umum, artinya baca apa baik, bukan baca Quran. Karena kalau baca Al-Quran ayat berikutnya, pada waktu Rasul 1 tahun di Mekah setelah jadi Rasul itu, maka turunlah ayat yang aku baca tadi waktu kita sholat. Kamu terdengar tadi? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Itu setelah 1 tahun beliau jadi Rasul. Tapi pada waktu awal Rasul disuruh Iqra. Tak kata ujungnya Iqra'ul Quran, Iqra'ul kitab, Iqra'u apa, tak kata, tapi Iqra. Bahkan disebut dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita baca galau-galau entitas ini, wujud ini kita baca. Bahkan yang tidak wujud juga kita baca. Bagaimana Rasulullah SAW mengubah keadaan ini? Sebelum ke sana, saya sampaikan ujungnya, Rasul setelah umur 40 tahun itu berjuang terus selama 23 tahun dengan 2 fase. Ini juga kita contoh. Fase pertama perjuangan beliau adalah mengokohkan iman dan akhlak. Perhatikan kalimat saya. Mengokohkan iman dan perilaku. Ini nomor 1 ini. Baru yang kedua adalah mengisi aktivitas kehidupan ini. Ulangi, waktu di Madinah. Di Madinah jadi mulailah diisi. Di Madinah ada gubernur. Ketika Rasul pergi kemana, maka gubernurnya Abdullah ibnu Maktum yang buta itu. Yang disebut di Al-Quran dengan mulia, abasa wa tawalla. Ayat itu berkaitan dengan datangnya Abdullah ibnu Maktum. Itu kalau Rasul pergi kemana-mana, itu gubernurnya itu. Kamu bayangkan ini. Jadi Rasul pergi perang, jadi gubernur Madinah adalah Abdullah ibnu Maktum. Subhanallah. Hadirullah. Jadi sekali lagi Rasul berjuang itu 23 tahun dibagi 2 fase. Fase pertama mengokohkan iman dan akhlak atau perilaku. Fase kedua baru Rasul mengajari, mengisi sendi-sendi kehidupan ini. Hadirullah. Jadi setelah itu Rasulullah umur 60 tahun membuat pernyataan. Nah ini juga kaidah dalam maulid ini. Kata Rasul, setelah aku diutus, umur umat manusia setara aku, atau dalam bahasa beliau 60-an, 70-an. Sampai hari ini para peneliti, para dokter berkesimpulan bahwa manusia secara biologi, perhatikan kalimat saya, biologi, secara fisik, secara biologi, itu hanya mampu bertahan hidup sampai usia 70-an. Maksimal kira-kira 79 tahun. Angka harapan hidup di dunia yang paling tinggi 76 tahun. Oke. Jadi kalau ada didatang di sini yang sudah 80, itu benar-benar bonus bin bonus. Bonusnya nih. Yang sudah 60 70 insya Allah menyambut bonus. Kalau pecah aku ini masih 17 lebih, masih agak jauh dikit. Kira-kira itu. Ini bukan soal ajal. Ajal pacak kapan baik. Tapi in general seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran ada menyebutkan alaf ila khamsin di surat 21. Nabi Nuh itu dihidupkan oleh Allah membawa misi alaf ila khamsin.
Alaf, alfun bahasa Arabnya itu adalah 1000. Illa khamsin dikurangi 50. Berarti berapa tahun tuh? 950 tahun. Bahkan agak kedekat yaitu kakeknya Nabi Muhammad yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya Nabi Ismail, itu baru hitan, baru sunat usia 80. Rasul meninggal usia 63. Kakeknya baru sunat umur 80. Jadi sudah ceto Nabi Ibrahim pasti umurnya lebih dari 80. Jadi ini juga adalah keterbatasan kita. Bahasa agak kencengnya kan aku ngomong tadi. Malam ini kita nak sadar. Jadi janganlah kamu bergerak lagi 2024 kalau sudah umur 60-an. Tidak usah masang sepanduk di simpang Jakabaring itu. Kira-kira itu. Ya. Ini mengena banget itu ya. Menusuk kita semua. Hadirinullah, selesailah kisah timeline-nya Rasulullah. Masih boleh lanjut? Pembawa acara kalau sudah lanjut tahu ya. Oke. Lanjutkan. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Man huwa Muhammad Rasulullah? Who is Muhammad Rasulullah? Siapa itu Muhammad Rasulullah? Siapa? Ini banyak kita tidak kenal. Karena kita tidak kenal, makanya banyak salah tafsir. Orang Arab dengan begitu kenceng dan bangga ngomong, kami ini keturunan Nabi Muhammad. Kamu bukan. Jadi pecahnya ini adalah privilege dari segi ras. Kalau seperti ini mohon maaf belak-belakan tidak berbeda dengan yang dikatakan oleh Adolf Hitler dengan tangan yang ini. Deutschland über alles. Orang Jerman segala-galanya, yang lainnya budak. Sama, tolong camkan ini. Maka Rasul menegaskan pada waktu Haji Wada dengan sangat bergetar, bahkan bumi di yang namanya Arafah. Jadi kalau kita pergi ke padang Arafah tuh ingatlah firman Allah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat itu turun ketika Rasul Haji Wada dan itu bergetar sepanjangan Arafah itu. Dahsyat itu. Saat itu Rasul menyatakan yang lainnya. Orang Arab tidak lebih bagus dari orang A'jam. A'jam itu non-Arab. Orang A'jam tidak lebih bagus dari orang Arab. Yang paling bagus adalah orang yang takwa. Selesai. Ini hari banyak orang Arab salah paham. Ini satu. Karena tidak kenal sebenarnya Rasul. Rasul memang orang Arab. Tapi Rasul bukan segalo-galonya atau diutus hanya untuk orang Arab. Atau beliau melakukan tindakan perilaku orang Arab. Bukan. Perilaku Rasul sudah diwadahi dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan kamu ngomong saja bukan atas keinginan kamu. Tapi kamu bicara atas keinginan Allah melalui kalamullah. Surat nomor 53. Jadi sikap, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad yang kita sebut sunnah itu adalah model yang langsung diturunkan dari Allah. Kalau kamu nak lihat lagi, lihat tadi surat 68 ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad, engkau sudah disetting dalam keadaan akhlak yang setinggi-tingginya. Dalam bahasa orang sufi, insanul kamil, manusia sempurna. Manusia beliau, tapi manusia yang sempurna. Jadi tidak kate tandingannya. Bahasa Plembangnya kate antanan. Nah, supaya kamu paham, antanan itu mak mano, jingok di halaman kamu. Itu ada rumput kecil-kecil, itu rumput antanan. Itu obat rematik. Nah, ini secara medis. Ini aneh itu. Itu tinggal kamu cuci, kamu rebus, minum itunya, hilang tuh rematik gitu. Insya Allah. Oke ya. Hadirin Allah. Jadi Rasulullah sudah disetting untuk itu. Itulah Rasul. Rasul memang kalau kita nyingok urut-urutannya, neneknya Rasul siapa? Nenek yang kebucuknya adalah dari ibunya Nabi Ismail. Siapa ibunya Nabi Ismail? Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah emaknya Nabi Ishak. Siti Hajar siapa?
Siti Hajar adalah orang Afrika, hitam. Siti Sarah adalah orang Palestina. Siti Sarah adalah orang yang tampilnya secara sekarang, kalau sekarang mungkin artis Korea itu, adalah perempuan paling cantik. Sementara Siti Hajar adalah perempuan hitam. Tapi kurasa manis, hitam manis. Aku udah nyingoknya itu, tapi kira-kira. Dan yang melahirkan Nabi Ismail adalah Siti Hajar. Dan tapi perhatikan kalimatnya, ini Allah nih. Allah tidak melihat kepada fisik. Maka kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat fisik dan penampilan kamu, yang dilihat hati. Dalam sejarah yang tertulis di Al-Qur'an secara legenda, punya warisan adalah Siti, dua-duanya ditulis di Al-Qur'an. Siti Sarah itu ditulis di Al-Quran ketika menghidangkan makanan untuk tamu. Rupanya tamu itu udah malaikat. Malaikat tidak galak makan. Maka mereka takut saat itu. Kemudian karena ketakutan, kata Allah, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim. Itu yang datang adalah malaikat yang akan mengabarkan bahwa istrimu akan hamil. Itu sebelum hamilnya Nabi Ishak. Itu ada digambarkan di Al-Quran. Tapi Siti Hajar itu tertulis jelas di Al-Quran. Nangis gitu kalau baca surat nomor 14, yaitu surat Ibrahim. Ya Allah, aku tinggalkan anak istriku di tempat tak bertuan, yang disebut sebagai Mekah. Mekah tak bertuan, banyu kate, tanaman kate, adonyo batu. Mekah itu nama Al-Qur'annya Bakah. Bakah itu adalah lembah yang tangisan, lembah nangis. Bahasa Plembangnya lembah tempat nangis tua. Kalau nangis biasa kan biasa baik, tapi nangis tua kamu dalam bahasa Inggris nangis tua itu disebut sebagai grave. Sama dengan kuburan. Grave itu kuburan. Kalau sedih biasa namanya sad. Sedih biasa. Kalau sedih ringan namanya upset. Sedih ringan upset, naik lagi sad. Yang paling sedih sampai mendalam namanya grave. Itulah Bakkah, itulah Mekah. Itu sudah settingnya Allah. Dan ditinggalkan di situ. Maka Nabi Ibrahim tidak tega. Ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di sini, di tanah tak bertuan. Ini perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim itu nengok ke belakang. Pas sudah meninggalkan ke belakang. Akhirnya Siti Hajar mendekat kepada suaminya. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Cuma Nabi Ibrahim, coba kamu bayangkan nih. Bapak-bapak, kita tinggalkan bini kita di pasar induk. Kamu masih bingsal nih. Padahal pasar induk nih. Ini coba bayangkan, kita lihat, kita imajinasi nih. Kita Ibrahim nih yang lanang-lanang ini. Nggawa bini, nggawa anak masih bayi. Kata Allah, kamu berjalanlah ke arah timur. Kan dari Syam itu, dari Palestina itu kan ke arah timur itu. Ke arah timur berjalan. Sampai di situ kata Allah, berhenti. Kau tinggalkan bini sama anak kamu di sini. Kalau kita lah protes. Kita dinjo SK waktu jadi pegawai itu. Pindah dari misalnya ini. Ada perwira polisi. Ngadu sama aku. Prof, aku dipindah kemana? Musirawas. Ngapo? Biasa baik. Tidak Prof, sedih nian. Tidak tahu dia kalau Musirawas Utara itu emas galo tempatnya kan. Jadi kita dipindah di Belang Roto. Ini tidak kata Allah, Ibrahim tinggalkan istri dan anakmu di sini. Kamu balik lagi ke Palestina. Apa yang terjadi? Tinggalkan. Kata istrinya, wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, pergilah, tinggalkan kami. Sudah ditinggalkan Ibrahim, tak berapa lama bekal habis, minuman habis, maka Siti Hajar berusaha mencari. Ismail nangis, sudah yang kecil itu, budak kecil itu kan. Ditaruh di tanah sampai. Ditaruh di tanah itu sampai. Kemudian kita tahu itu Siti Hajar naik ke sofa, sambil nyingok ke arah gundukan di sana Marwah. Pecahnya di sana ada bayangan banyu, Fata Morgana. Belarilah dia ke sana. Ini belarinya bukan sekali. Kalau kita kan nyingok sekali bela nyimpulkan nih. Cek dari mana? Dari tempat Cek Ijah mak mana? Pecahnya sakit, langsung disimpulkannya. Padahal bukan sakit nih. Kalau ini tidak. Siti Hajar dinyingok, banyu pecahnya sana, ke sana. Tek 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 tek. Berapa ratus meter itu? 700 ya? 700 300. Ya pokoknya kita berjalan lah ke sana ya itu sampai Marwah. Sampai sana katik banyu lagi, naik lagi pucuk. Wah, pecahnya di sana banyu. 2 kali. Sampai berapa kali akhirnya? 7 kali. Kalau kita nak berapa kali cobanya? Ini diundang ke Nur Huda belum tentu. Apa yunihan? Hadirin
Itu kisahnya. Maka ulangi, ini pelajaran berharga. Yang melegenda, yang bisa menjadi warisan itu adalah bukan sesuatu yang fisik, tapi sesuatu yang memang di dalamnya berisi iman dan akhlak. Subhanallah. Hadirullah. Nah, kembali kepada kriteria ini tadi, siapa Rasulullah adalah disebutkan di Al-Quran. Kul innama ana basyarum mithlukum. Perhatikan kalimatnya. Perbedaan sama kita, yuha ilayya. Bedanya di situ. Aku adalah manusia seperti kamu, tapi aku dikasih wahyu, kamu tidak. Itu baik. Ulangi. Nabi Muhammad dipilih jadi Rasul, kita tidak dipilih jadi Rasul. Dan Nabi Muhammad manusia pecah kita. Maka apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, apapun sikap Nabi Muhammad, apapun perkataan Nabi Muhammad adalah perkataan, sikap dan perbuatan manusia. Dan kita tinggal melo ibai. Itulah yang disebut sebagai sunnah. Pelan-pelan nih malam ini saya sampaikan. Jadi sunnah kamu tidak usah ribut-ribut lagi. Apapun sikap Nabi termasuk persetujuan keredoannya. Kemudian apapun perkataan Nabi, apapun perbuatan Nabi kan disebut sebagai sunnah. Sudah, jangan kamu merasa terbatas. Ini kan dikit-dikit terbatas. Doa sama-sama bid'ah, tidak sunnah kan? Maulid Nabi bid'ah. Kamu tahu tak? Nabi Muhammad tuh gawenya jamu wong makan. Ada di Al-Quran sampai. Kalau kamu makan di rumah Rasul di Al-Quran, silahkan baca. Kalau saya dilebakan Allah di surat nomor 24 atau di surat yang lainnya itu kalau kamu makan di rumah Rasul, maka makanlah dalam keadaan berombongan. Jadi segrup mah itu. Selesai makan jangan ngobrol di rumah itu. Karena Rasul malu nak ngusir kamu. Rumahnya kecil tapi Rasul menjamu terus gitu kan. Nah malam ini ada kooda. Aduh ini makan-makan ini. Baik dah ini. Ini kan bukan mabuk-mabuk kita ngumpul ini kan. Jadi silakan buka lagi Al-Quran surat 7 ayat 157. Surat Al-A'raf ayat 157. Apapun yang baik itu adalah yang diredoi Rasul. Dan itulah namanya sunnah. Apapun yang baik. Pertanyaan aku, baik tak ini kira-kira? Peringatan Maulid ini baik tak ini? Ini gede. Ini baik. Berarti ini diredoi Rasul. Surat 7 ayat 157. Silakan dikaji. Jadi selesai kita. Apa yang nak kita contoh dari Rasul? Kalau sekarang pertanyaannya, kuawo tak kita nyontoh Rasul seluruhnya itu? Sikap, perkataan dan perbuatannya. Belak-belakan baik. Tak kuawo. Tak kuawo. Makanya jangan keia-iaan. Jangan kita ni cak sok paling alim. Jangan kita ni sok paling benar. Tak mungkin. Penuh tangisan kita untuk ini. Nangis kita ini. Contoh. Nih. Sikap Rasul baik. Rasul selalu menampilkan wajah ceria. Pada waktu Rasul hijrah ke Madinah itu ada ungkapan begini. Tola al-badru alaina. Telah terbit kepada kami bulan purnama. Dan Rasul di hadisnya menyebutkan adalah wajah ceria di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi Rasul itu tampil wajahnya wajah ceria terus. Nah kita ni mak mano? Tanggal tua mak ini mulai wajah. Nah itu gara-garanya. Itu gitu. Dari situ bela kalah gitu ini. Subhanallah. Dan Rasul pernah bersabda. Nih. Ada 4 ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Ini adalah salah satu sikap Rasul. 4 sikap Rasul nih. Ada 4 ini. Kalau kita baca bersikap ini keren. Nomor 1. Sikapnya adalah hayyin. Hayyin artinya rendah hati. Kita ini galak tinggi hati. Contoh rendah hati kata Rasul di hadis yang lain. Siapa yang mengucapkan salam lebih mulia ketimbang yang jawab. Ya duluan. Jangan kita nunggu. Karena kita udah rendah hati. Kaget dulu. Aku ini bos. Nak ngapa kamu kan? Tidak cek. Tegur dulu. Mukalah kita bos. Ini rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah. Yang kedua layyin. Layyin kata Rasul. Layyin adalah lemah lembut. Ngomong tuh yang lemak didengar. Jangan ngomong lembut tapi nyelekit. Tidak. Atau sudah keras nyelekit pula. Wah sudah. Kata yang nak limbek. Lemah lembut. Sikapnya juga bagus. Subhanallah. Lemak rasanya. Woi cek. Rasa hati itu lemaknya. Yang ketiga kata Rasulullah. Qarib. Akrab.
Aku ngeraso datang ke sini, pecah ngeraso datang ke rumahku. Makanya aku lama-lama jam 2 ini kita balik ini. Dan nak balik gitu. Korib, akrab, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis disebut sebagai déjà vu. Lawan dari déjà vu, jamais vu. Jamais vu itu bahasa Palembangnya CCDT. Ini cak-cak dak? Awak ketemu aku kan? Siapa ya? Kok nggak tahu? Itu tidak akrab. Yang namanya akrab itu pecah tak kenal be. Kak Haji yang di Nur Huda itu ya. Padahal bukan. Itu tidak apa-apa. Itu lebih bagus ketimbang yang tadi. Saya pernah berjumpa sama tokoh dari Palembang ini. Ketemu di Jakarta di toko buku. Aku lah negur lah bagus mah ini. Dia cak-cak tak tahu be. Uji aku, bukan aku nak ngomong kayak aku balas, tidak. Aku dia prihatin baik. Woi, rasanya. Sudahlah ini. Subhanallah. Dan akhlak yang selanjutnya kata Rasul adalah sahal. Maka sahal artinya memudahkan. Bahasa Palembangnya cincai. Kalau kata orang Palembang, mak mana cek? Pacak diejoken. Nah itu akhlak Rasulullah. Itu bahaya. Berejo, beda tuh. Berejo itu apa? Tak kata padanannya bahasa Indonesia apa dia? Nah, kalau berusaha bukan berejo, itu ikhtiar biasanya. Tapi berejo ini pokoknya tak pacak jadi pacak. Berejo, berejo. Manusia kita ejokan. Subhanallah. Itu mudah urusan. Kata Rasul, yassiru wala tu'assaru. Permudah jangan dipersulit. Selesai. Jadi ulangi. Malam ini sudah saya sampaikan juga apa itu sunnah, yaitu karena Rasul ini manusia, jadi sikap, perkataan dan perbuatannya kita contoh, itulah namanya sunnah. Jadi sunnah itu bukan sekedar ibadah, sholatnya subuh 2 rakaat, puasanya Senin Kemis, ya? Kemudian apa lagi? Zikirnya panjang-panjang, baca. Itu memang betul, itu sunnah. Tapi yang dimaksud sunnah keseluruhan dari sikap, perkataan dan perbuatan Rasul adalah sunnah. Kita tidak akan mungkin mencapai itu semua. Makanya kita ini berusaha. Contoh malam ini aku pesan, malam ini aku pesan. Kita sama-sama ya. Nabi kalau nak tidur melakukan 4 amalan ini. Nah, baca tak malam ini kita praktekkan ini. Ini kakek kamu terbukti di sana masing-masing di rumah nih. Nah, walaupun aku tidak nyingok kan Allah nyingok nih. Okay. 1, sebelum berangkat tidur Rasul wudu. Karena tidur di Al-Quran surat 39. Silahkan baca di surat 39 surat Az-Zumar. Orang tidur adalah mati. Jadi kalau mati dalam keadaan wudu berarti bagus atau jelek? Bagus, maka wudu. Bukan nakuti, tapi ini sunnahnya Rasul. Siko. Yang kedua, sebelum tidur Rasul menebah-nebah tempat tidur. Jadi tempat tidur itu dipukul-pukul dulu. Boleh pakai bantal, boleh pakai selimut, boleh pakai lidi, sabu lidi itu. Silakan baik. Mana yang kamu senang? Kenapa? Karena Rasul mengasih kabar kalau kita nak tidur itu jin sudah siap-siap nak melok di situ. Maka kita tebah-tebah, dan Rasul menebah itu sambil membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca itu. Baca itu jin pergi, tidak tahu kemana, apa ke Pegayut. Ya tempat yang lagi jembatan di Beneri itu kan, kedinginan sana. Jangan tidur melok-melok tidur di rumah kami ini. Ya. Itu yang kedua, baca wudhu tadi. Yang kedua tempat tebah. Yang ketiga, ya, Rasul zikir. Terserah kamu. Nah, yang mana? Tapi Rasul mengajarkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali masing-masing. Oke. Termasuk ditutup dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan yang keempat, Rasul start tidur. Perhatikan kalimat aku. Start tidur. Berangkat tidur miring kanan. Ada yang nanya, Ustadz, kami ini pengantin baru. Aku miring kanan, bini miring kanan, tak setuluan Ustadz. Itu tidak usah kamu bicarakan. Sudahlah, ngerti kalau ini tidak ada kado nak itu. Saya mengatakan itu start tidurnya dari miring kanan. Karena ada doa panjang lagi. Silakan baca di kitab Al-Azkar. Saya kalau lagi miring kanan itu dah. Rabbi ini wadu'tu jambi. Ya Allah, aku rebahkan apa ini?
bagian perut aku sini ke sebelah kanan aku rebahkan. In amsakta nafsi ya farhamha. Ya Allah, kalau engkau akan mencabut nyawaku maka kasihani aku. Kalau engkau akan menghidupkan aku besok maka jagalah aku. Itu doa dari Nabi juga. Itu kalau nak panjang-panjang, tapi kalau nak pendek-pendek tadi itu lagi. 4 itu baca. Itu namanya sikap, perkataan dan perbuatan Rasul. Itulah sunnah. Maka kena ini maulid ini. Dan di ujungnya bahwasanya, ya, tadi sudah saya sebutkan nomor 1, ulangi ya. Nomor 1 tadi bagaimana kisah Rasulullah lahir sudah saya sampaikan sampai akhir hayatnya. Yang kedua, bagaimana misi Rasul sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, siapa itu Rasulullah Muhammad, tadi saya sampaikan manusia biasa yang bisa kita contoh. Kalau kita nak nyontoh malaikat kan tidak baca, malaikat terbang, gitu tidak aneh. Ya, ini galak kita ini salah paham. Nak nyontoh malaikat, malaikat disebut jadi Al-Quran yusabbihu bihamdi rabbik la yafturun. Malaikat zikir terus, kita tidak akan baca nyontoh. Ada yang makso nyontoh di masjid terus nak nyontoh malaikat itu tidak kena cek, tidak kena. Dah sana nyontoh, jangan pula nyontoh iblis. Ngeles terus, ngibul terus, sudah. Kita ini nyontoh manusia, kadang ngibul, kadang ngeles, kadang apa, pokoknya gitu, sudah biasa apa ya itu kan. Ini manusia, oke. Jadi sudah siapa Rasul dan bagaimana sunnah. Dan terakhir nih, perhatikan kalimat yang membuat hati kita haru. Saya bacakan ayatnya di surat At-Taubah. Ini jadi zikir kita kalau sampai agak keras ayat itu di ayat kedua sebelum akhir ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, seperti kalian rasul itu. Rasul itu merasakan penderitaan kalian. Perhatikan kalimat saya. Rasul merasakan penderitaan kalian. Maka Rasul menitip pesan kepada kita doa yang kita lantunkan. Ya. Wala hamman illa farajtah. Kita baca doa itu. Ya Allah, janganlah ada kesusahan dalam hidup kami kecuali Engkau meringankannya. Jadi Rasul tahu. Kita ini manusia, apalagi yang beriman. Sampai Rasul mengatakan orang beriman itu hatinya seperti air mendidih. Jadi aku jingok wajah kamu, wajah aku ini. Ditambah lagi oleh filsuf dari Perancis, dari mana mengatakan 75% sampai 80% kehidupan manusia itu menderita. Tapi anehnya ngapo manusia bertahan hidup sampai 60, 70 tahun, 80 tahun. Padahal 70% selama hidupnya adalah penderitaan. Maka Rasul menyaksikan ini. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Rasul menginginkan kita galau-galau ini beriman agar selamat. Itu kalimatnya begitu. Iman agar selamat. Maka kata Rasul, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap orang Islam pasti masuk surga kecuali yang tidak galak. Yang tidak galak berarti yang keluar dari Islam. Kalau masuk Islam pasti masuk surga. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia nakal. Perhatikan kalimat aku ini, masuk surga. Jadi kepastian jaminan masuk surga itu cukuplah jadi wong Islam. Cuman kage how to enroll to heaven, makna masuk ke surga itu ada 2 cara. Ada yang langsung, ada yang mampir dulu dalam kisah hadis ini. Tapi soal masuknya, nah, saya pakai bahasa Inggris, absolutely. Bahasa Palembangnya ceto. Ceto itu di pojok tentu. Kalau tentu bahasa Inggrisnya certain. Tapi kalau ceto itu mana? Kamu tidak masalah. Aku ngomongkan ceto sudah. Cek, kemana cek? Ini, nah itu naik motor tak berhelm ceto, palak pecah. Ini kebut-kebutan apa kan? Galak tarian di situ kan, depan itu kan? Di depan kamu itu mana? Di situ ya, di kerana situ ya. Itu kalau aku jenguk, nah, capalak ini ceto ini. Ingat-ingat, oke. Subhanallah. Hadirin. Jadi Rasulullah itu
menginginkan kita semua ini beriman. Maka dengan peringatan Maulid ini tolong kalau ada keluarga kita yang belum masuk Islam, suruh masuk Islam. Walaupun cuma mengucap 2 kalimat syahadat, tidak ada amalnya. Ini bukan omongan aku. Ketika Rasulullah memarah kepada cucung angkatnya, yaitu anaknya Zaid bin Harisah, Usamah. Waktu Usamah jadi panglima perang dan berperang pada usia 16 tahun nih, Usamah ini jadi panglima. Perang dia terdesak, Usamah hampir terbunuh. Maka pada ronde kedua Usamah berhasil mendesak musuh ini tadi. Begitu musuh ini terdesak, pedang Usamah sudah nak nyampe leher dia, tiba-tiba dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna kau. Ecak-ecak bahaya ini kan. Cus. Penggal lehernya, mati ini. Lapor kepada Rasul, dimarah. Apakah kau tahu hatinya? Jadi ingat, orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, iyo ida iyo itu urusannya di sisi Allah. Maka kita, keluarga kita, tetangga kita, kawan kita, ajaklah masuk Islam. Nak siapa baik namanya, nak siapa baik keadaannya, ajak masuk Islam. Lembut-lembut baik ngomongnya, jangan kamu ngancam. Cek, tidak masuk Islam neraka. Nah, ini tak ini. Cek masuk Islam. Mak mano? Payah jadi orang Islam tuh sholat terus ini. Enggak, cek. Ungkap 2 kalimat syahadat. Baca 2 kalimat syahadat, kamu jadi saksi sah. Sudah selesai. Subhanallah. Hadirinallah. Itu. Kemudian selanjutnya bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu pemaaf, penyantun. Ya, pemaaf dan penyantun dalam bahasa Al-Quran disebut rauf. Rahim, penyayang. Jadi Rasul itu sayang, penyantun dan pemaaf. Di masjid ini kan ada namanya pembina. Dewan pembina kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai trustee board. Trustee board itu lebih kurang artinya penyantun. Jadi siapa baik yang duduk di dewan pembina masjid ini berarti adalah penyantun untuk masjid ini. Kemudian pengelolanya adalah yayasan. Kemudian eksekutornya, eksekutifnya, pelaksananya adalah Dewan Kemakmuran Masjid. 3 ikut ini tergabung dalam kelompok orang-orang yang dimuliakan Allah. Maka kamu mestinya berebut. Mulai besok kamu kudeta bayar misalnya gitu. Kira-kira itu kira-kira. Kalau kita ngerti deh. Ini dah ada yang nak kudeta tuh karena ada setuluan bayar. Nyingok imam kunut dia ada setuluan. Nak dikudeta tuh masjid. Aduh ini ribut sama aku, mana ngadu sama aku. Akhirnya karena tidak mampu mengkudeta bikin masjid di belakang masjid itu. No. Bahasa Palembangnya kurang ajang spikul deh. Alhamdulillah. Kembali ke masalah kita ini, jadi kita ini penyantun, pemaaf dan penyayang. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Maka dibuktikan oleh Rasul, kita nanti akan bertemu Rasul. Rasul sudah menunggu kita di Haud Al-Kautsar. Itu disebutkan dalam hadis. Haud Al-Kautsar adalah telaga pecah di depan ini. Mana situ ya? Yang ada pohon-pohon apa itu? Sawit ini. Nah, Rasul menunggu di telaga itu. Kenapa telaga itu? Telaga itu nanti, telaga Kautsar itu terjadi sebelum kita melewati jembatan. Jembatan Musi 2, jembatan Musi 4, Musi 6. Kalau jembatan kita nyampak bawahnya Sungai Musi. Paling kenceng digigit iwak putak. Kalau ini jembatan itu latarawunnal jahim, di bawahnya neraka. Kalau nyampak berarti neraka. Maka waktu itu orang sudah mengantri di padang mahsyar begitu lama dan sudah kehausan kecapean, maka kata Rasul, siapa yang minum di air telagaku itu tidak akan haus selamanya. Jadi ini belum di surga, ini belum di surga nih. Baru nak menyeberang, itu sudah tandanya dan ditunggu oleh Rasul. Siapa yang ditunggu? Al-Quran sudah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kita peringatan Maulid ini sebenarnya dalam rangka itu. Kita ingin tercatat sebagai orang-orang yang orang beriman yang senantiasa sholawat. Karena kata Rasul, banyak orang yang pelit. Dan orang yang pelit itu bukan orang pelit harta. Orang yang paling pelit, ketit. Orang yang paling pelit ini adalah orang yang ketika disebut nama beliau tidak bersolawat. Itulah yang paling pelit. Jadi kalau kamu pelit harta itu masih biasa, baik. Wong itu pelit nian, oh biasa cehek. Tapi kalau ini ada yang nanya pula, mak mano kalau pelit harta tapi apa namanya solawat terus. Ini tidak setuluan juga ini. Orang kalau senantiasa bersolawat, uji jol macakna,
pasti juga selawat. Nah, jadi kalau orang rajin bersolawat tentu dia akan mengeluarkan selawat. Apa itu? Duit nih, sedekah. Ini kan itu kira. Ada bahasa cak nanti selawat ya atau apa? Itu kira-kira. Ini bahasa mirip-mirip beliau ini Medan. Saya mau sampaikan nih. Di Sumatera ini ada 3 suku yang bersamaan tapi turun di tempat berbeda. Dalam migrasi populasi turun tempat berbeda. Satu turun di pantai timur, jadilah orang Lampung, Hagatidipa. Ini. Yang kedua turun di daerah Komering. Yang ketiga turun di Medan. Itu memang sama. Makanya ada orang tuh namanya Waibalak lempar tobing. Oh, disingkat WBL tobing. Dikira orang Medan, rupanya orang Komering. Ya. WBL tobing, Waibalak lempar tobing. Jadi kalau banyu itu kenceng menghantam tebing, namanya Waibalak lempar tobing. Kan? Jangan hijau nama anak itu ya. Gak jadi salah paham nih. Oke. Ibu-ibu, ini sekedar guyon tapi itu ada. Kamu nyingok di TV itu ada iklan apa itu, salah satu pasta gigi itu ada namanya Zaizafona. Itu bukan nama wong Rusia itu nama budak Komering itu. Ya, Zaizafona, itulah budak itu artinya Zaizafona itu. Hadirin kembali ke masalah kita ini, intinya ya, mari mak mano sama-sama kita galo-galo ini ya, mengikut Rasulullah ya, dengan cara yang terbaik, yang kita lapang, yang kita mudah kita pahami. Hidup ini memang aktivitasnya ini belah. Lapang-lapanglah kita, mudah-mudahlah kita tinggalkan semua ini, kita nanti akan berjumpa Rasulullah, ditunggu di telaganya, dan itulah syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, ya, di mana orang lain tidak bisa memberikan syafaat pada saat itu. Dalam hadis dikatakan Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat, ya, Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat, Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat, Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat, siapapun tidak bisa memberikan syafaat kecuali ilaman adinalahu rahman wa qala sawaba. Hanya Rasulullah yang dibolehkan memberikan syafaat. Jadi makmano sekarang kita hidup bersama Rasul dengan cara banyak bersolawat. Solawat yang wajib dibaca adalah pada waktu sholat, pada waktu tahiyat awal dan tahiyat akhir itu solawatnya itu menjadi rukun dari solat. Kamu tidak baca solawat itu batal kamu. Karena itu. Jadi intinya kita kalau bersolawat berarti bukti bahwa kita ini solat. Intinya itu ya mudahnya. Seminimal kita bersolawat adalah pada waktu kita solat, dan itu akan jumpa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini betul-betul mendekatkan diri kita kepada Rasul. Rasul sudah wafat tapi masih hidup bersama kita sampai nanti menunggu bersama kita. Tinggal kita makmano merendahkan hati untuk meloi ini, jangan karena ego kita. Saya simpulkan, Rasul manusia, kita manusia, tidak katik bedanya. Secara genetik seluruh manusia 100% gennya sama, yang berbeda ekspresinya. Demikian doa kami. Ya, mari sama-sama kita munajat pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, ternyata selama ini kami zalim, menyia-nyiakan karunia-Mu ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami, tentulah kami menjadi orang yang merugi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi dan mendidik kami sejak kami masih kecil ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Karuniakan kepada kami senantiasa ya Allah petunjuk-Mu, ketakwaan, kemuliaan dan kekayaan dalam segala hal. Wahab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narjuaraka wa la na'budu syai'an siwak. Waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfatan 'ain wa la akalla min dzalika ya ni'mal mujib. Ya Allah, karuniakan kepada kami manisnya iman sehingga kami tidak takut, tidak menyembah dan tidak meminta kecuali hanya kepadamu. Ya Allah, bentangkan tangan rahmat-Mu, keberkahan-Mu, keridhaan-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada kerabat kami, kepada semua orang di kampung kami ini ya Allah.
Ya Allah, jangan kau tinggalkan kami sedetik atau lebih singkat dari itu, kami tidak bisa hidup dengan baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah kinerja, jerih payah kami, amal ibadah kami yang hanya sedikit ini, ya Allah, terima pula taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Bahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab api neraka. Ya Allah, Engkau sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong, kabulkanlah permohonan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum safrullahi azim.